Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para saudara, para jamaah shalah al-fard yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga dengan izinnya kita masih dimampukan untuk beribadah kepadanya, menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan berthalabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asrun Mujibatun lin Najah, yaitu 10 kunci keselamatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan kita akan memasuki kunci yang terakhir, kunci yang ke-10, yaitu Al-Mujibul Ashir, kunci keselamatan yang ke-10, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Kunci keselamatan yang ke-10 adalah beramar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, yaitu mencegah atau melarang dari kemungkaran. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita beramar ma'ruf atau bernahi munkar, ya, mencegah kemungkaran, maka kita perlu ketahui apa itu kebaikan. Beramar ma'ruf itu artinya apa? Mengajak pada kebaikan. Sebelum kita beramar ma'ruf, maka perlu kita ketahui apa itu kebaikan. Karena amar ma'ruf tadi artinya apa? Mengajak pada kebaikan. Maka kita perlu ketahui dulu, sebelum kita mengajak orang kepada kebaikan, kita perlu tahu dulu apa itu kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ukuran sesuatu itu dikatakan kebaikan? Apa barometer sesuatu itu dikatakan kebaikan, sehingga kita nanti mengajak orang itu dalam kebaikan tersebut. Ya, jangan sampai kemudian ada seseorang yang berniat untuk mengajak kepada kebaikan, ya, namun ternyata hal tersebut bukanlah kebaikan, ya, melainkan apa? Keburukan. Sehingga niat tadi yang ingin mengajak orang kepada kebaikan, karena dia nggak tahu ukuran kebaikan itu apa, bisa jadi ternyata dia malah mengajak kepada keburukan. Disebabkan apa? Dia nggak mengetahui ukuran atau barometer dari sebuah kebaikan. Maka alih-alih mendapatkan pahala dari amar ma'ruf tadi, mengajak kebaikan, malah nantinya mendapat apa? Dosa, karena ternyata dia mengajak dalam keburukan. Begitu juga kemungkaran. Kita perlu tahu apa itu kemungkaran, apa batasan kemungkaran, sehingga ketika seseorang kemudian berniat untuk mencegah kemungkaran,
betul-betul yang dicegah adalah apa? Kemungkaran. Bukan justru apa? Karena dia tidak mengetahui kemungkaran itu apa, batasannya itu apa, barometernya itu apa, dia niatnya mencegah kemungkaran, malah justru dia mencegah dari kebaikan. Ya. Maka kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan kebaikan yang kita itu diperintahkan untuk mengajak orang lain kepadanya. Dan kita juga perlu memahami apa itu kemungkaran, batasannya itu apa, ya, barometernya itu apa, sehingga kita betul-betul bisa mencegah dari kemungkaran tersebut. Maka maksud dari beramar ma'ruf, ya, atau mengajak kepada kebaikan yang kita diperintahkan untuk mengajak kepadanya adalah yang diperintahkan atau yang ditunjukkan oleh syariat. Ya, jadi maksud dari kebaikan yang kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf kepadanya adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh syariat. Maka barometernya adalah, ukurannya adalah, batasannya adalah hal tersebut disebut sebuah kebaikan manakala hal tersebut ada dalilnya dari syariat. Baik itu Allah perintahkan maupun Rasulullah SAW ajarkan. Kenapa demikian? Karena ada mungkin, ya, dan ada memang sebuah paradigma misalkan atau sebuah kebiasaan yang dianggap itu sebuah apa? Kebaikan, padahal justru itu apa? Bertentangan dengan syariat misalkan, ya. Maka ketika hal seperti itu kita tidak boleh mengajak kepada hal tersebut. Jadi ketika ada sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian orang atau oleh sebagian masyarakat, maka kita harus timbang, betulkah ini baik menurut syariat atau tidak. Kalau ini baik menurut syariat, maka kita ajak orang untuk melakukannya. Tapi kalau justru ini bertentangan dengan syariat, maka kita harus mencegahnya. Sekarang contohnya apa? Sesuatu yang dianggap itu sebuah kebaikan oleh sebagian masyarakat, padahal justru itu adalah kemungkaran. Apa kira-kira? Ada banyak. Ya. Saya nanti bawakan 2 contoh ya. Sesuatu atau kebiasaan atau cara pikir yang dianggap oleh sebagian orang itu adalah kebaikan, padahal itu adalah kemungkaran, padahal itu adalah bertentangan dengan syariat Islam. Maka jangan sampai kita kemudian mengajak hal tersebut. Ya. Contoh nih, ya. Contohnya adalah masalah sedekah bumi. Contohnya apa? Sedekah bumi. Napa niku sedekah bumi? Sedekah bumi niku adalah sebuah ritual, ya, atau acara, ya, yang di dalamnya ada napa? Sesaji-sesajinya, ya, atau bahkan sembelihan di dalamnya yang dipersembahkan untuk siapa? Untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jin yang mereka anggap sebagai penunggu sawah tersebut, ya, atau kalau orang Jawa itu dikenal dengan apa? Dewi Sri, ya. Dan sebagian masyarakat memandang ini kebaikan sebagai bentuk wujud rasa syukur karena panennya bagus, karena panennya melimpah, sehingga mengadakan acara itu, ya, mengadakan sesajian, kemudian ditaruh di mana? Pojok-pojok sawah, ya, dengan keyakinan bahwa ini nanti akan bisa melancarkan panennya, kemudian bisa melindungi dari gagal panen dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat memandang ini kebaikan. Bahkan saya pernah dimintai komentar, ya, oleh seorang mahasiswa dari jurusan Islam, Pak, dari jurusan Islam. Dia mau bikin skripsi, ya, berjudul sedekah laut, ya, sebagai wujud rasa syukur masyarakat nelayan. Ini jelas-jelas sebuah
kesyirikan. Maka tadi jangan ukuran kebaikan adalah apa? Ukuran kebaikan adalah yang ditujukan oleh syariat, bukan ukuran kebaikan itu ukurannya sebagian masyarakat mengerjakan atau banyak orang yang mengerjakan, bukan. Karena tadi ada sebagian kebiasaan atau paradigma atau pemikiran yang menurut seseorang itu baik, padahal itu bertentangan dengan syariat, maka itu bukan kebaikan. Sekalipun semua orang mengerjakan tapi itu bertentangan dengan syariat, itu bukan kebaikan. Maka ukuran kebaikan, barometer kebaikan adalah apa yang ditunjukkan oleh syariat. Contohnya tadi apa? Sedekah laut, sedekah bumi. Sebagian menganggap ini wujud rasa syukur. Allah tidak butuh makanan-makanan seperti itu, ya. Bahkan kita yang memberi makan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kalian semua itu lapar, kelaparan. Ya. Illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akan aku beri makan kalian. Kan aneh ketika ada orang tadi apa? Ngasih sesaji untuk apa? Untuk katanya ibadah kepada Allah Subhanahu. Allah tidak butuh. Mereka ngasih itu kepada siapa? Kepada penunggu-penunggu itu. Padahal kita diperintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, liya'budun di situ artinya liyuwahhidu, yaitu untuk mentauhidkanku. Kemudian apa ayat selanjutnya di surat Az-Zariyat ayat 57-nya? Kalau tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat 57-nya Allah mengatakan ma uridu min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari kalian. Wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak menghendaki supaya kalian itu memberikan aku makan. Ya. Kemudian Allah di ayat berikutnya mengatakan ayat 58-nya, innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan dan keperkasaan. Ya, jadi Allah tidak butuh makanan dari kita. Ya. Kalau kita mau mewujudkan rasa syukur dari panennya yang melimpah, dari hasil lautnya yang melimpah, itu bukan caranya dengan apa? Mengasih sesajian di dalam laut ataupun di pojok-pojokan sawah, bukan. Tapi cara bersyukurnya adalah dengan memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda muda apa janda tua? Itu dua-duanya, baik janda muda atau janda tua, jangan pilih-pilih ya. Ya, janda muda pun janda tua itu wujud rasa syukur kita. Ketika misalnya tadi panennya melimpah, hasil lautnya banyak, bukan dengan cara menaruh sesajian di pojok-pojok apa sawah ataupun di laut. Ya. Maka sekali lagi beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, barometer kebaikan itu adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh syariat, bukan kebahagiaan menurut sebagian orang atau kebiasaan masyarakat. Karena bisa jadi ada sebagian masyarakat yang memandang itu kebaikan, ternyata itu apa? Bertentangan dengan syariat. Maka kita nggak boleh mengajak kepada hal tersebut. Ya. Ada kisah menarik ya, yang saya bertanya langsung kepada pelakunya. Waktu itu ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kami beriktikaf di 10 malam hari terakhir di sebuah masjid ya,
di sebuah masjid pesantren. Qadarullah waktu itu biasanya itu warga kampung banyak yang itikaf di 10 malam hari terakhir di situ. Qadarullah pada saat itu cuman saya yang beritikaf sama mudir pondok tersebut. Jadi cuma 2 orang yang nginep full di situ. Yang namanya sama mudir ya makan sahurnya, makan bukanya, lauknya spesial ikut mudir ya. Lauknya enak-enak ya karena apa? Yang disediakan adalah untuk mudir. Terus saya juga ikut makan. Nah, kemudian karena kita semua berdua kita sering ngobrol ya, baik di waktu sahur ataupun waktu buka. Dan masya Allah ya ternyata desa tersebut itu desa yang masyarakat itu rajin sholat berjamaah, terutama laki-lakinya. Bahkan para petani-petani di situ ya, itu kalau mau berangkat ke sawah itu sedia pakaian sholat Pak. Ya, sehingga ketika waktu azan zuhur berhenti sholat sepanjang jalan-jalan sawah. Petani ini kata sendiri mboten itu masya Allah ya bawa perbekalan sholat. Kalau yang bertaninya sampai asar berarti dia sedia perlengkapan sholat ya. Untuk sholat zuhur di situ, untuk sholat asar di situ. Kemudian saya tanya, dan suatu saat saya bertanya, bagaimana cara mengawali ketika berdakwah, awal dakwah di sini? Belum cerita begini sampai pada cerita masalah sedekah bumi ya. Ketika waktu itu ya masyarakat di situ kan rata-rata petani ya, dan mengadakan acara demikian yang namanya apa? Sedekah bumi. Setiap masyarakat itu petaninya dimintai apa? Iuran, dan bahkan kegiatan ini disponsori didukung oleh pemerintah desa setempat. Nah, ketika itu awal dakwah di situ Ustadz ini baru lulus pesantren ya, kemudian mengadakan sebuah pengajian berdakwah di situ sampai kepada pembahasan masalah apa sedekah bumi. Ketika itu orang-orang yang ikut pengajiannya setelah dikasih tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesyirikan dan sebagainya, akhirnya orang-orang atau para petani yang ikut pengajian beliau itu tidak mau lagi iuran untuk acara apa sedekah bumi ya, karena kan tidak boleh kita tolong menolong dalam kemungkaran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan keburukan ya. Akhirnya tidak mau. Nah, orang-orang yang para pamong-pamong desa ya yang ngambilin iuran itu laporan, ini si fulan tidak pada mau ikut iuran, katanya begini gara-gara ikut apa pengajiannya Ustadz itu ya. Akhirnya pemerintah desa dan warga itu sempat geram ya. Sepakat akhirnya bahwasanya Ustadz tersebut harus diadili, diadili, dibawa, sepakat Ustadz tersebut dibawa ke desa hendak diadili Pak, dipukuli Pak. Sudah disediakan algojonya. Saya tanya waktu itu gimana perasaannya Ustadz itu? Ya sudah pasrah kok, gimana lagi ya. Akhirnya hari itu pun datang ya, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, masyarakat semuanya kumpul di luar balai desa, algojonya sudah siap masuk ya. Bahkan ada yang berharap keluar itu tinggal nyawa ya, nanti gimana ini nasibnya Ustadz ini ya. Ternyata setelah ditunggu 2 jam ya, kurang lebih 2 jam itu, ternyata Ustadz tersebut ya, keluar dari ruangan itu dengan selamat, tidak ada bekas pukulan, tidak ada bekas apapun. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim dibakar orang mempan, dipukuli orang mempan? Ya, ternyata beliau bercerita, ternyata si algojo itu ya, yang bertugas untuk mengadili Ustadz tersebut, beberapa waktu sebelum hari itu dia berangkat haji. Kemudian di sana ketemu sama kakaknya Ustadz itu yang kerja di sana. Di sana dia dilayani dengan istimewa algojo tersebut. Ya. Akhirnya ketika pulang, masa mau mukulin siapa? Adiknya. Ya nggak mau, malu. Ya. Akhirnya 2 jam di situ cuma ngobrol tentang cerita bagaimana dia dilayani di sana oleh kakaknya begini begitu ya.
Sementara yang lain sudah menunggu apa yang akan terjadi dengan ustadz itu, ya. Masya Allah, ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya memang dakwah tauhid itu adalah dakwah yang penuh apa? Risiko. Ya, penuh risiko. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini salah satu contoh, ya, bahwasanya ketika kita mengajak sebuah kebaikan, itu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh syariat. Ini barometer dari sebuah kebaikan, bukan pemikiran orang, bukan kebiasaan orang, bukan kebiasaan masyarakat. Kalaupun ada paradigma di masyarakat, pemikiran ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang dianggap sebuah kebaikan, maka kita perlu timbang apakah ini memang sesuai dengan syariat ataukah ini justru bertentangan dengan syariat. Kalau sesuai, maka kita ajak kepada kebaikan tersebut. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh untuk mengajak kepada hal tersebut. Ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang kedua, di antara paradigma orang yang memandang sebuah kebaikan adalah contohnya apa? Contohnya orang pacaran. Contohnya apa? Pacaran. Sebagian orang tua bahkan, sebagian orang memandang pacaran ini apa? Kebaikan. Kenapa? Kita kan mau nikah, itu kan katanya, itu kan mau nikah. Ya kita harus tahu bagaimana kebiasaan karakter calon apa? Calon pasangannya. Maka diajaklah dia apa? Jalan-jalan, komunikasi ke sana kemari supaya apa? Supaya katanya terbiasa nanti setelah menikah enggak apa? Enggak kaget. Ini paradigma yang keliru. Kenapa keliru? Karena orang pacaran itu apa? Ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kemudian ketika menikah tiba-tiba 2 bulan sudah apa? Cerai. Ada dan terjadi. Ada jaminan. Dan ini paradigma yang keliru. Walaupun di sebagian orang mengatakan ini kebaikan. Karena tadi yang namanya mau nikah harus apa? Tahu dulu calon orangnya, karakternya bagaimana. Diajak ke sana, diajak ke sini. Ya. Dan orang pacaran itu banyak apanya? Banyak kedustaannya. Ya. Sing ditampilkan apa? Sing apik-apik, ya. Aib-aibnya ditutupi, ya. Ketika bertemu dengan sang kekasih apa? Sing dipasang sing wangi, ya. Aib-aibnya ditutup. Giliran nikah, ya ternyata buru-buru minyak wangi dan adusnya dirapel, ya. Kadang sing ben ora pindho sing esuk adusnya duku dan nikah sekalian, ya. Buru-buru minyak wangi, ya. Banyak kedustaannya orang pacaran, ya. Seakan-akan orang pacaran itu semuanya apa? Indah, ya. Malu kalau terlihat aibnya di hadapan pasangannya, pacarnya. Bahkan mohon maaf, buang angin aja apa? Malu-malu. Nah setelah menikah, balapan malah, ya. Ini paradigma yang keliru, ya. Persepsi yang keliru. Maka tidak boleh kita mengajak kebaikan mengajak orang kepada hal tersebut, walaupun dianggap sebagian orang ini apa? Baik. Lalu bagaimana ketika kita mau menikah supaya kita mengenal karakter pasangan kita? Ya, Rasulullah sudah mengatakan, sudah memberikan petunjuk. Kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apanya? Limalihi, karena hartanya. Wali hasabiha, limaliha karena hartanya. Kemudian wali hasabiha, karena keturunannya, karena nasabnya. Wajamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Maka pilihlah, utamakanlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi perlu diketahui ini 4 ini aja, nggak usah dalaman, maksudnya nggak usah mendalam banget gitu loh. Ya, cukup diketahui apa aja tadi, hartanya, keturunannya, kemudian apa, kecantikannya dan agamanya. Dan pilihlah yang paling baik, agamanya niscaya
kalian akan beruntung. Dan untuk bisa melihat empat hal ini itu tidak perlu sama orangnya langsung. Bisa dengan orang terdekatnya, bisa dengan temannya, bisa dengan keluarganya, bisa dengan tetangganya. Jadi salah pemikiran ketika kita itu ketika menikah harus apa? Harus pacaran dulu supaya mengenal satu sama lain. Faktanya tadi banyak orang yang pacaran 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, nikah baru 2 bulan sudah apa? Sudah cerai. Dulu orang tua kita ya, mbah kita itu apa? Nikah nggak pakai apa? Pacaran. Alhamdulillah langgeng sampai anaknya banyak, cucunya banyak. Para sahabat juga demikian. Ya ketika Ali dengan Fatimah tidak ada itu pacaran. Kemudian seperti Utsman dengan menikah dengan Ruqayyah juga enggak pakai seperti itu. Maka tadi sekali lagi mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf itu ada ukurannya, ada barometernya. Barometer sebuah kebaikan adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat. Sehingga apapun pemikiran, apapun kebiasaan, apapun persepsi yang dianggap baik oleh sebagian masyarakat atau sebagian orang harus diukur, harus ditimbang dengan apa? Syariat, baru kita kemudian ajak orang tersebut kepada kebaikan. Kalau memang itu sebuah kebaikan itu sesuai dengan syariat. Tapi ternyata kalau anggapan kebaikan itu bertentangan dengan syariat, maka kita jangan mengajak. Begitu pula dengan hari ini Pak, ketika panjenengan dapat berita, dapat kabar ya, tentang sebuah pemikiran, tentang sebuah postingan, aja buru-buru di-share, sing lagi viral buru-buru di-share. Ditimbang dulu ya, apakah ini cocok, memang sesuai dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau tidak. Ini barometer kebaikan, yaitu apa? Yang ditunjukkan oleh syariat ya. Sehingga kita mengajak orang kepada kebaikan adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh syariat, bukan sembarang kebaikan. Karena khawatirnya begitu, kalau asal kebaikan ternyata kebaikan itu kita nggak timbang dulu dengan syariat, alih-alih kita mendapat pahala dari mengajak kebaikan tersebut, malah dapatnya apa? Dapatnya dosa ya. Maka perlu menimbang sebuah kebaikan sebelum kita menyebarkannya atau sebelum kita mengajarkannya atau sebelum kita mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Nah, kemudian kapan kita itu perlu beramar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan kapan kita itu perlu bernahi munkar atau mencegah kemungkaran. Kira-kira kapan? Kapan kita itu beramar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan kapan kita perlu bernahi munkar, mencegah kemungkaran. Kita beramar ma'ruf itu atau amar ma'ruf itu terjadi manakala kebaikan itu ditinggalkan, mulai ditinggalkan. Maka pada saat itu kita perlu beramar ma'ruf. Kita beramar ma'ruf itu kan apa artinya? Mengajak kepada kebaikan, yaitu ketika kebaikan itu sudah mulai ditinggalkan. Dan kapan kita beramar bernahi mungkar? Berarti sebaliknya, ketika kemungkaran itu sudah mulai dikerjakan atau merajalela. Ini waktu atau momen kapan kita perlu beramar ma'ruf, kapan kita perlu bernahi mungkar. Contoh amar ma'ruf misalnya, ketika seorang atau laki-laki sudah mulai muslim ya, sudah mulai banyak yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah pada saat itulah kita perlu apa? Beramar ma'ruf, mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid, karena sudah mulai atau sudah banyak yang meninggalkan kebaikan ini. Kita mulai mengajak orang untuk banyak melakukan ataupun sholat berjamaah di masjid, terutama bagi yang laki-laki. Kita sampaikan mungkin fadilahnya, ya, kita sampaikan keutamaannya, dan kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghitung nanti, menghisab nanti. Amalannya pertama kan dihisab adalah sholat. Kita sampaikan kebaikan-kebaikan tersebut. Mungkin bisa lewat video, ada ustadz yang berceramah tentang keutamaan sholat berjamaah, kita share ya. Itu termasuk apa? Beramar ma'ruf sesuai dengan kemampuan kita.
Mungkin ketika orang-orang kaya sudah mulai berat untuk membayar zakat, ya kita sampaikan kebaikan tersebut, ajak orang-orang kaya untuk sadar membayar zakat. Orang-orang yang mungkin sudah punya kemampuan tapi nggak mau berhaji misalkan seperti itu, maka kita ajak mereka untuk berumroh, berhaji, bukan karena kita agen travel ya untuk mengajak mereka umroh dan haji, tapi kita ingin apa? Mengajak kepada kebaikan. Ya, ini ketika kebaikan itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi beramar ma'ruf itu waktunya, momennya ketika kebaikan itu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian tadi nahi mungkar. Kapan memenahi mungkar itu? Ketika kemungkaran sudah mulai dilakukan atau merajalela. Tadi kesyirikan misalkan, maka kita ingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu kalau tidak bertobat pelakunya bisa nanti kekal di neraka. Kesyirikan itu nanti bisa menghapus seluruh amal. Ini perlu kita sampaikan, perlu kita cegah kemungkaran-kemungkaran tersebut manakala kemungkaran itu sudah mulai banyak, sudah mulai merajalela. Ya. Kemudian siapa sasaran utama dalam beramar ma'ruf nahi munkar? Ya. Sasaran utama itu siapa? Sasaran utama ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, sasaran utamanya adalah diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? At-Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Siapa itu disuruh dijaga pertama kali di sini? Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi sasaran utama kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah diri kita dan keluarga kita dulu. Ya. Kita ajak diri kita untuk semangat sholat berjamaah tadi. Kalau kita punya anak laki-laki, ya maka kita ajarkan anak laki-laki kita untuk rajin berangkat ke masjid. Kita ajari anak kita baca Al-Quran. Kalau anak kita perempuan, misalnya kita ajak anak perempuan kita untuk menutup aurat, ya baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan kita atau kita perintahkan mereka untuk berusaha menutup aurat. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga, maka keluarga tersebut akan jauh dari apa? Keselamatan. Jauh dari keselamatan. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sasaran utama kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah diri kita dan keluarga kita. Seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di sebuah keluarga, nanti bagaimana nasib keluarga tersebut di akhirat? Maka akan jauh dari keselamatan. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita prioritaskan diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Kita beramar ma'ruf di keluarga kita. Kita selaku misalkan kepala keluarga, suami, ya kita ajak anak-anak kita untuk pergi ke masjid. Kita ajarkan anak kita atau kita tegur anak kita ketika misalkan berbicara yang nggak bagus, ya. Kita tegur anak kita kalau misalkan membuka aurat, ya kita tegur. Begitu juga dengan istri kita, ya. Ini yang pertama, sasaran utama bahwasanya ketika beramar ma'ruf nahi munkar adalah keluarga kita dan diri kita sendiri. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan, wa huwa min sya'airil Islam al-azimati wa a'malihil jalilati. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah termasuk syiar Islam. Syiar itu adalah sesuatu yang ada anjuran syariatnya, itu syiar ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk syiar Islam yang agung, kata Syekh Rozak. Wa a'malihil jalilati, dan termasuk amalan yang mulia.
Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk amalan yang mulia. Wasima min najatil ummah, dan merupakan kendali keselamatan bagi umat dari kebinasaan. Ya. Jadi selamat atau tidaknya seseorang, selamat atau tidaknya sebuah keluarga, selamat atau tidaknya sebuah masyarakat, selamat atau tidaknya sebuah negeri, selamat atau tidaknya sebuah umat Islam dikendalikan oleh amar ma'ruf nahi munkar, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, bal min a'dhami mujibati najatiha minal halak. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab terbesar keselamatan umat ini dari kehancuran. Jadi ketika hari ini kita masih hidup nyaman, masih selamat, ya, itu bisa jadi karena adanya saudara-saudara kita yang beramar ma'ruf nahi munkar. Karena kata beliau, ya, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah termasuk sebab keselamatan terbesar, ya, umat ini, ya, dari kehancuran. Sehingga ketika kita merasakan saat ini nyaman, saat ini aman, bisa jadi ada saudara-saudara kita yang di sana terus mengajak kepada kebaikan baik melalui lisan maupun tulisan. Begitu juga ada saudara-saudara kita di sana yang tentunya bernahi mungkar, mencegah pada kemungkaran baik melalui lisan maupun tulisan. Dan kita pun diperintahkan demikian, ya, tentunya dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Makanya Rasulullah SAW itu apa? Bersabda dalam sebuah sabdanya, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka usahakanlah rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan apa? Lisannya. Fa illam yastati, dan jika dengan lisan itu tidak mampu, fa biqalbi, dengan apa? Hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Bisa jam berapa? Masih berapa? 10 menit. Oh, 3. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Dan maksudnya kita bernahi mungkar dengan tangan, kemampuan dengan tangan adalah ketika kita punya kemampuan. Tadi misalkan kita kepada keluarga kita, misalkan, ya, bocah misalkan disuruh sudah balik, misalkan disuruh sholat berjamaah, misalkan, itu beramar ma'ruf nahi munkar. Atau ketika anak kita misalkan mainan alat musik, misalkan, kan kita bisa tegur dengan tangan kita. Mungkin diambil alat musiknya, atau mungkin apa, dengan kita nggak kasih uang saku, misalkan masih mainan seperti itu dengan tangan kita. Kalau nggak mampu, maka dengan apa? Dengan lisan. Kalau dengan tangan ini bisa, kalau ranahnya kepada pemerintah, maka ini wewenangnya apa? Pemerintah untuk menutup apa? Tempat-tempat kemaksiatan dan lain sebagainya. Kalau kita itu kewenangan pemerintah dengan tangannya, dengan kuasanya, maka kita cara mencegahnya dengan apa? Lisannya, dengan berdakwah, dengan kemudian apa? Tulisan, dengan menulis, dengan memperingatkan manusia dari hal-hal yang kemungkaran. Ini yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, ya, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, pada kesempatan yang singkat kali ini. Intinya kajian pada malam hari ini adalah tentang ukuran dari sebuah kebaikan dan sebuah apa? Kemungkaran. Ukurannya sebuah kebaikan itu kita layak untuk mengajak orang kepada kebaikan ketika kebaikan itu adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh syariat, bukan kebaikan sebagian pemikiran orang, bukan kebaikan sebagian kebiasaan
masyarakat. Kalau ternyata hal tersebut yang dianggap kebaikan itu bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat, maka kita tidak perlu atau tidak boleh bahkan mengajak kepada hal tersebut. Kebaikannya dicontohkan oleh saya, contohnya seperti kita ngajak sholat, ngajak orang berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dan ini catatannya penting. Tidak semua anggapan baik seseorang atau kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat itu sebuah kebaikan jika itu bertentangan dengan syariat. Tetapi setiap yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung apa? Kebaikan. Pasti mengandung kebaikan dan mengandung kemaslahatan. Karena Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu maha adil. Allah itu hakim yang adil, yang membuat peraturan yang paling adil. Walaupun kadang-kadang mungkin kita sulit menerimanya. Ya, misalkan kayak pembagian apa? Waris, yang mungkin ada yang menafisane lanang loro wadon siji, ya. Orang adil. Enggak, Allah justru itu keadilan yang paling adil, ya. Karena tugas beban menafkahi adalah di laki-laki. Ya. Jadi catatannya tadi, tidak semua anggapan baik di suatu masyarakat atau orang itu baik menurut syariat. Tetapi apa yang Allah syariatkan itu pasti mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.